Sahabat DKP sudah dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Rosa, pemandu percakapan kita. Ini Anda sudah tahu sebuah program yang membahas isu-isu yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita bahas dari berbagai perspektif, termasuk tentu saja dari iman Kristen juga. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Cendaga. Selamat datang Pak Martin. Salam jumpa, salam sehat Pendeta Arianus. Terima kasih kita bertemu lagi dalam tema-tema yang menarik ini. Ini berarti Pak Martin kali pertama muncul di tahun 2022. Tahun 2022 kali pertama di masa Omikron yang melemah. Omikron yang melemah. Ya, gimana tahun baru ini Pak Martin? Ya sepertinya orang optimis tahun ini akan semakin baik. Ya, orang sudah bicara pasca pandemi gimana gitu. Oh, pasca pandemi, bukan pasca vaksinasi ya. Bukan, pasca pandemi. Pasca pandemi. Oke, sahabat DKP, Allah itu luar biasa atau lemah? Itulah topik kita pada episode kali ini, ya, yang sekali lagi akan diulas oleh Pak Martin, pendeta dari Gereja Kristen Protestan Simalungun. Ya, juga beliau adalah mengajar di STFT Jakarta dan di STF Triyakara. Ya. Dan menjadi staf ya di tenaga ahli ya di urusan pembinaan Pancasila BPIP. Iya, ini urusan Pancasila, tanyalah Pak Martin. Oke. Kita ngomong ini karena beberapa minggu yang lalu Pak Martin itu kan agak lumayan rame ya di dunia maya tentang cuitan Ferdinand Huta Hayan. Memang dia suka melontarkan sebutlah bukan gagasan sih, percakapan-percakapan yang agak tajam, tapi kali ini mengundang kontroversi karena direspons oleh banyak orang dan akhirnya kan ya dipolisikannya. Ya, saya kutip ya Pak cuitannya itu. Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau Allahku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tidak perlu dibela. Memang ia tidak tujukan kepada siapapun. Ya, ia mengatakan ini percakapan internal, dia bilang kan, ini percakapan saya kepada diri saya sendiri. Betul. Tapi ini kan udah rame. Menurut Pak Martin, mengapa sih cuitan semacam ini mengundang respon yang begitu rame? Emang apa yang salah dalam cuitan Ferdinand ini? Nadanya tentu ya kita terasa nadanya ini insinuatif disebut. Insinuatif itu menyinggung secara tidak langsung dan seolah-olah mau mengalamatkan omongan ini kepada satu perilaku ya yang di masyarakat sering kita sebut sebagai gerakan membela Allah gitu atau membela agama tertentu. Kita dengarkan ada front pembela ini, front pembela itu ya. Sehingga pihak-pihak yang mendengar ini seolah-olah mengatakan apa karena Allah itu lemah kami membelanya kan gitu ya. Jadi bisa ditanggapi begitu oleh saudara-saudara kita ya. Padahal sikap tertentu yang membela Allah gitu ya sebenarnya bukan mau mengatakan Allah itu lemah. Tapi itu sikap saya agar agama dan agar kemuliaan Allah itu jangan dipermainkan gitu. Jadi insinuatif sekali ya seolah-olah sedang menyindir satu kelompok yang sibuk dengan gerakan membela agama atau membela Tuhan begitu. Apakah andaikan cuitan itu misalnya tidak ada kata-kata Allahku tak perlu dibela, hanya membawa Allahmu lemah, Allahku sih maha kuat, maha hebat, tanpa kata Allahku tak perlu dibela gitu. Apakah kalau tidak memakai kata membela itu, kira-kira respons akan berbeda? Respons mungkin berbeda, tapi dari pihak tertentu akan mengatakan ini juga sebuah provokasi. Tetap saja ya. Karena itu menjadikan urusan agama itu urusan anak-anak. Jadi kalau dua anak-anak sedang berkelahi, kan dia mengatakan, oh bapakku hebat, bapakmu lemah. Kan gitu ya. Malah mungkin Pendeta Arianus tahu di kampung kita begitu, orang bisa berkelahi dengan bapaknya dengan mematahkan gitu ya. Nih bapakmu patahku buat gitu ya. Dengan mematahkan kayu kecil. Jadi sekalipun ini bukan soal pembelaan yang dia sedang singgung, tapi dengan menjadikan kategori ada Allah kuat, ada Allah lemah, dia menjadikan agama itu seperti dua
persaingan anak-anak kecil, infantilisme begitu ya, dan itu tidak mendewasakan sekali. Bukan demikian agama itu diperkenalkan, bukan demikian Allah itu dihayati sebenarnya. Jadi kita sebenarnya menyayangkan omongan itu dari sudut tertentu, dia bisa mendatangkan kejengkelan sehingga ada yang membawanya ke polisi gitu ya, karena urusan bela-membela. Tapi di pihak lain ini betul-betul mendangkalkan penghayatan orang tentang Allah yang besar atau Allah yang turut menderita misalnya ya. Itu mendangkalkan sekali sehingga reaksi itu begitu ramai dan kesana kemari, dan dia membela, wah itu urusan pribadiku begitu ya, tapi karena itu ciutan dia menjadi publik. Di ruang publik ya. Betul, Jadi betul. memang kita nggak bisa lagi mengatakan itu urusan pribadi ketika sesuatu kita sudah publish di ruang Ya. publik ya, begitu ya. Betul, itu disebut jejak digital. Iya, gitu ya. artinya kalau ada yang tersinggung, ada yang marah, pantas marah dong berarti. Karena you ngomong di ruang publik. ruang publik. Iya, Ya. betul. Oke. Tapi menarik tadi bahwa pemerintah mengatakan bahwa apakah mengatakan bahwa pernyataan atau cuitan Ferdinand ini menandakan kedangkalan pemahamannya tentang Allah atau tentang agama begitu? Ya, saya kira ya, dan dia karena politisi begitu ya, kedangkalan itu sebenarnya bisa mendatangkan semacam empati, tapi juga antipati gitu ya, dan dia sedang membangun satu suasana. Jangan-jangan dengan demikian makin banyak yang akan menyukai dia, yang mengatakan Allahku kuat gitu ya. Lalu di pihak lain semakin terbentuk satu blok gitu ya, bahwa oh kita ini adalah orang-orang yang memang melihat ada Allah orang lain yang lemah, sementara Allahku ini Allah yang kuat begitu. Jadi ini sangat potensial menimbulkan apa namanya pengkotakan akhirnya. Pengkotakan. Ya, jadi di satu pihak pertama-tama dia insinuatif menyindir, lalu yang kedua dia membuat agama itu seperti anak kecil yang berkelahi ya. Nanti akhirnya ada pengkotakan, dan itu bisa dijadikan lahan untuk menimba pengaruh atau menimba minimal simpati atau antipati begitu. Nah, kalau ya, apakah kalau gitu ya Pak Martin, saya jadi tertarik. Apakah Allah itu, kalau ada orang yang marah karena disebut Allahmu lemah, ya walaupun membela Allah bukan berarti karena Allah lemah, apakah memang Allah itu harus selalu dipersepsi Allah yang luar biasa, Allah yang kuat, sehingga yang tadi ada orang yang marah ketika ada seseorang lain mengatakan Allahmu lemah. Apakah Allah itu yang selalu kuat begitu? Nah, di situ kalau kita maju ke diskusi yang lebih mendalam ya, maka kita akan bertanya apakah memang mengenai Allah hanya dirumuskan lepas-lepas begitu aja, kuat gitu ya, lemah, dahsyat, besar, atau sebenarnya Allah itu harus juga ya kita renungkan dari sudut pandang pengalaman-pengalaman kehidupan ini gitu ya. Jadi jangan sekadar sloganistik gitu ya. Jadi yang keempat ya, problem Hutahain ini adalah menciptakan sifat-sifat Allah atau hakikat Allah menjadi sloganistik aja, asal dikatakan saja gitu ya. Padahal agama itu sedemikian hati-hati sebenarnya untuk memberi sifat kepada Allah gitu ya. Karena sifat kepada Allah itu sering sekali menggambarkan apa yang manusia alami dan apa yang manusia rindukan begitu. Jadi dalam bahasa yang lebih keren gitu ya, teologi yaitu bagaimana Allah itu disebut, dihayati, dipercaya, sebenarnya terkait juga dengan antropologi. Terkait juga dengan keadaan manusia itu, terkait juga dengan situasi kita. Jadi kita sebenarnya ingin mengomentari Hutahain ini ya, agar orang tahu dia insinuatif, dia bisa mendangkalkan percakapan agama tadi ya, dia bisa seperti kata Pak Ardianus mengkotak-kotakkan, tapi juga kita dapat mengambil hal yang lebih mendalam. Sekarang percakapan agama kalau begitu, percakapan tentang Allah apalagi, mari kita bincangkan dengan lebih hati-hati, bukan dengan was-was ya, dengan hati-hati, dengan mendalam, karena sekali lagi siapa itu Allah sebenarnya penting untuk apa yang kita manusia sebenarnya sedang tanggung dan sedang alami. Di Jadi, situ arahnya. Penggambaran tentang Allah, penyebutan tentang Allah mestinya bersumber dari refleksi manusia atas apa yang dia alami begitu dalam perjalanan hidupnya. Bersumber dalam arti
tidak mengabaikan. Oke. Sumbernya tentu dokumen-dokumen utama, Alkitab, Al-Quran gitu ya, atau Tripitaka ya. Tapi percakapan itu tampaknya tidak bisa dipisahkan dari apa yang manusia alami. Betul sekali. Bagaimana yang tertulis dalam sebuah dokumen-dokumen itu, kitab suci itu, ya, kitab suci itu dialami dalam keseharian manusia. Betul. Jadi seperti misalnya ungkapan-ungkapan dalam kitab suci bahwa Allah itu kota bentengku, itu kan bersumber dari pengalaman, betul ya? Ya. Seperti itu maksudnya ya. Pengalaman orang-orang Israel pada kurun waktu tertentu, gunung batu, El Shaddai, betul. Ya. Dan Ferdinand ini mengeluarkan atau pakai bahasa seperti memberi sifat kepada Allah yaitu kuat dan lemah itu tanpa bersumber dari refleksi mendalam tentang bagaimana Allah dihayati dalam keseharian, begitu Pak Martin? Ya, dan begitu banyak yang tanda kutip dirugikan oleh omongan seperti itu gitu ya. Pendalaman dirugikan seperti menjadi perhatian kita, tapi juga tentu orang akan merasa ini sedang mengolok-olok kami nggak sih gitu ya. Jadi itu menurut saya poin kita. Oke, tadi Pak Martin kan bicara tentang kitab suci, Alkitab dan juga Al-Quran. Juga Pak Martin kan kalau saya nggak salah mengajar agama-agama, pernah mengajar agama-agama ya? Ya, di Jakarta. Oke. Kalau gitu, saya tertarik untuk meminta Pak Martin yang berikan gambaran sih. Bagaimana pandangan teologi Kristen, dan kalau boleh teologi Islam juga sebenarnya, tentang ini, tentang Allah, entah Allah yang luar biasa, Allah yang kuat, atau kalau ada, Allah yang lemah ini, Pak. Jadi memang pengalaman teologi Kristen tentang Allah itu berkembang dengan luar biasa ya. Sekali lagi dia mencerminkan pengalaman manusia. Katakanlah pada Mazmur-Mazmur ya, kita selalu mendengar tentang Allah yang besar ya, Allah yang kepada malam pun dia akan tahu kalau kita bersembunyi di situ gitu ya. Allah yang betul-betul menciptakan sehingga dia besar. Tapi juga kita menemukan engkau Allah yang tanpa hentinya mengasihi kami gitu ya. Tanpa hentinya memahami keadaan kami. Jadi dari sudut pengalaman Perjanjian Lama gitu ya, selalu ada pengertian tentang sifat Allah, bukan mendua, tapi ada dualitas gitu ya. Dualitas dalam arti dia yang karena kebesarannya mampu juga menjangkau hal-hal yang sedemikian sehari-hari ya, bahkan yang bisa ikut serta dalam perjalanan manusia begitu. Jadi kategori Allahku luar biasa, kamu Allahmu lemah itu kategori yang sama sekali tidak alkitabiah gitu ya. Sama sekali kategori yang bahkan bertolak belakang dengan spirit pengalaman kebesaran Allah, justru dalam kemampuannya juga ikut serta bersama-sama kesulitan, kelemahan ya. Bahkan Allah itu kadang-kadang demi kelemahan kita dia menyesal ya, dalam Alkitab menyesal ketika dia hanya ingin menuntut manusia untuk bersikap setia dan benar, begitulah kira-kira. Tadi Pak Martin menarik mengatakan bahwa justru Allah dalam kebesarannya, justru karena itu dia bisa memahami hal-hal yang sehari-hari yang bisa dijelaskan lebih jauh ini, Pak. Jadi kebesarannya itu dipahami oleh terutama para pemazmur ya, sebagai satu kebesaran karena panjang sabarnya gitu ya. Kebesarannya yang melampaui posisi idealnya yang di sana gitu ya, karena posisinya juga di sini beserta kita. Dan disitulah pengertian kebesaran yang tidak eksklusif ya, tapi kebesaran yang merentangkan tangan sejauh kehidupan kita manusia. Dan di situ menurut saya satu kunci penting yang membuat kita mengatakan arah percakapan Allah bukan Allahmu lemah, tak bermutu, Allahku kuat. Itu mungkin percakapan yang sering disebut henotisme ya. Henoteisme itu adalah kalau kita kalah dengan bangsa lain, Allah kita kalah. Jadi Ferdinand sekali lagi seolah-olah menciptakan satu pengalaman Allah secara frontal ya, padahal tidak demikian. Allah yang satu itu ya, yang sebenarnya tidak menciptakan front dalam
kehidupan beragama. Jadi Allah itu terlalu besar untuk dikotakkan hanya sebagai yang luar biasa atau yang lemah. Ia melampaui kategori-kategori itu. Betul. Baik, kita akan lanjut setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita masih bicara tentang Allah itu luar biasa atau lemah bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Dan kita lanjutkan percakapan kita, Pak Martin. Kalau bicara atau ketika kita bicara mengenai Allah yang luar biasa atau Allah yang maha kuasa, itu saya teringat dengan Harold Kushner, menulis buku, Kalau hal buruk terjadi pada orang baik, when bad things happen to good people. Iya. Itu boleh Pak Martin boleh sedikit cerita tentang apa sih yang akhirnya semudah disimpulkan oleh Kushner dalam pengalamannya dan yang ia kaitkan dengan Allah yang orang sebut itu Allah yang luar biasa, adil, tapi juga penuh cinta itu, Pak. Dan itu seperti melanjutkan Mazmur tadi ya. Pemazmur itu kan melalui suara Daud ya. Sebenarnya juga mengatakan ada Allah yang membebaskan dan Dia berkuasa gitu ya. Kepadamulah kemuliaan kan begitu ya disebut dalam Mazmur. Tapi kepadamu juga kami mendapat kasih setia. Dengan kata lain, pemazmur itu mencerminkan pengalaman manusia tentang Allahnya ya, yang universal memang, tapi Allah yang mengerti manusia. Nah, Harold Kushner sebagai seorang rabi Yahudi, sebagai seorang imam ya, dan memiliki anak yang penyakitnya terlalu cepat menua sehingga mati muda begitu. Dan dia tidak mengerti mengapa Allah yang besar itu sedemikian membiarkan keadaan itu, padahal apalah dosa anakku ini, kira-kira begitu ya, sejak kecil demikian. Dan bukankah aku sebagai seorang rabi ya, menurut dia sudah cukup hidup dalam pelayanan gitu ya kepada Tuhan. Bagaimana aku memahaminya gitu ya. Dan dia tidak serta-merta mengatakan, oh ini aku ini model Ayub.
Karena menurut dia begitu aku akan kehilangan anakku, aku nggak akan ingin mendapatkan apapun yang lebih baik lagi. Nggak ada yang lebih baik yang bisa dikompensasikan dari kehilangan seorang anak, kan begitu ya. Kalau Ayub kan nanti dia akhirnya dipulangkan kekayaannya berlipat-lipat. Bagi Harold Kushner sebagai seorang modern tentu saja ini nggak impas, nggak bisa ini, gitu ya. Ini akan tetap menjadi satu pertanyaan besar, sehingga dia mengatakan kalau begitu gagasan Allah yang hebat luar biasa itu tidak boleh hanya semata-mata begitu. Nanti kalau begitu kita hanya tinggal ikut saja takdir kita, kan gitu ya. Apa yang ditetapkan Allah. Kita bahkan sekarang katanya perlu memahami bahwa ada hal-hal yang Allah memang tidak akan mampu atasi, agar apa? Agar kita mengupayakan kemampuan kita. Ya, jadi di situ dia berkesimpulan dia tidak hendak menyalahkan Allah atas keadaan anaknya, tapi dia mengambil kesimpulan karena kasih Tuhan ini, maka kita dimintanya untuk lebih menghadapi masalah kita, karena Tuhan ini atau Allah ini tidak mampu untuk menolongku agar aku mampu menolong, walaupun akhirnya dia tidak mampu mengatasi. Jadi ada pengalaman mengenai Allah yang lebih terbuka, ya, karena mencerminkan keadaan manusia. Dan itu juga kalau boleh saya tambahkan ya, misalnya banyak orang-orang Yahudi, terutama pengaruh Luria, ya, seorang mistikus dari Kabbalah pada abad-abad 6-7 gitu ya. Mereka itu karena, apalagi pada abad-abad mereka sampai ke daerah Rusia, ya. Di Rusia dulu ada pogrom. Pogrom itu orang Yahudi hendak dimusnahkan juga di Eropa Timur, bukan oleh Nazi saja, oleh Rusia juga. Mereka mengatakan Tuhan itu menempuh jalan namanya Tsimtsum, ya, istilah mereka, yang seolah-olah Tuhan itu seperti undur gitu ya, retreat gitu ya, mengerutkan diri, walaupun dunia telah diberinya hikmat, diberinya kasihnya, agar dunia itu menempuh proses sendiri untuk mengatasi masalah-masalahnya yang gitu. tidak diatur oleh Allah. Yang Allah telah undur darinya, tidak diatur. Dia membiarkan. Iya. Dan di situ orang-orang Kabbalah Yahudi itu bisa tahu mengapa kejahatan begitu besar, ya, dan mengapa mereka harus menghadapinya dengan lebih lagi. Jadi mengatakan Allah luar biasa gitu ya. Bisa membuat kita seperti manusia yang, tapi mengapa keadaan kami begini kan gitu ya. Jadi tidak cukup percakapan Allah itu ini luar biasa, ini lemah, enggak. Tapi dalam pengertian saya tentang Allah, bisakah saya lebih mengenalnya, ya, di perjalanan, di dalam kesulitan-kesulitan saya, seperti Harold Kushner yang mengatakan, ya aku mengenalmu ya Tuhan, ada hal yang kau tidak mampu masuki, biar aku yang masuki. Nah, itu pengenalan seorang Harold Kushner atas Allah yang membuat dia bisa lebih mengerti kenapa anaknya harus pergi dengan muda, saat muda. Jadi gambaran tentang Allah entah yang luar biasa, lemah, atau gambaran lain, mesti kan lahir dari pengenalan yang mendalam tentang Tuhan. Nah, kalau ngomong pengenalan tentang Tuhan, di kitab suci Kristen kan, Alkitab kan, orang yang pertama ngobrol dengan Tuhan itu kan Adam. Saya nggak tahu kalau dalam Al-Quran, karena saya nggak belajar, memperhatikan belajar. Bolehkah? Bagaimana mereka menggambarkan Allah? Dari pengenalan mereka. Bukan mereka, dia, Adam ini menggambarkan Allah. Adam dan Hawa lah ajak gitu. Oke. Supaya kita jangan maskulin banget. Iya. Adam dan Hawa lah yang pertama-tama mengenal Tuhan, kira-kira begitu ya. Sebagai manusia pertama. Dan juga ternyata di Quran, Pak Alianus, Adam itu ya manusia pertama, ya, bahkan disebut Nabi Adam gitu ya. Jadi orang-orang yang pertama ini sebenarnya mengenal Tuhan seperti apa, dan apakah kita bisa belajar darinya, kan begitu ya. Dan menarik sekali misalnya ya Pak Arlianus, dalam Alkitab ya, pengenalan Adam atas Tuhan itu pengenalan yang bersifat memang perintah,
Jadi Allah dikenal sebagai yang menciptakan gitu ya. Lalu menaruh mereka di sebuah taman. Dan Allah yang memerintahkan mereka, semua ini dapat kau makan kecuali yang satu ini. Jadi Allah yang dikenal itu betul-betul jelas positioningnya. Allah yang luar biasa lah kita sebut ya. Nah, namun ketika Adam menempuh kehidupannya bersama Hawa, kan kita tahu ceritanya ya. Ada satu momen yang mendefinisikan Adam itu bagaimana, atau pengalaman manusia itu bagaimana ya, karena Adam kan menjadi simbol kita juga kan gitu ya. Ternyata Adam itu jatuh ya, the fall, kejatuhan ke dalam dosa kita mainkan dalam Natal kan gitu ya, sehingga kita berkesimpulan bukan hanya perjanjian lama tapi juga perjanjian baru, kesimpulannya sama, bahwa ada situasi negatif yang ternyata manusia alami. Jadi walaupun manusia diberi ketetapan oleh Tuhan, diberi perintah gitu ya, tapi akhirnya Adam, kita semua kalau boleh saya katakan, selalu menghadapi yang negatif. Entah yang negatif itu atau dosa itu datang dari luar kita ya, melalui godaan iblis, ular gitu ya, atau godaan itu datang dari kita. Kita hendak menghasrati sesuatu, melebihi Tuhan, tidak membatasi diri. Jadi manusia Alkitab ini, antropologi Alkitabiah ini adalah manusia yang sepertinya selalu terus-menerus, seperti kata Paulus, seperti ada duri dalam dagingnya. Dia tahu yang baik, tapi kenapa yang tidak baik yang muncul? Nah, ini tidak cukup kalau Allah hanya dikenalnya sebagai aku Allahmu luar biasa, ini terima atau tidak, kamu dihukum atau tidak. Kita akan tidak pernah bisa memenuhi persyaratan Allah seperti itu kan gitu ya. Jadi Allah yang luar biasa membuat kita akan tidak bisa apa-apa di hadapannya, kan begitu ya. Nah, itu menciptakan satu pergumulan iman ya, bahkan di Israel misalnya ada pergerakannya Pak Arlianus, dari Allah yang memberi hukum Musa ini dalam tablet itu ya 10, akhirnya dalam nabi-nabi dikatakan aku akan memberi kepadamu hati yang baru gitu ya. Nanti sampai kepada kekristenan, bukan hanya bahwa Tuhan itu besar, tapi juga Tuhan itu beserta kita, bahkan menggantikan kelemahan-kelemahan kita, menanggung, dan sampai kepada titik yang luar biasa, mengorbankan dirinya agar kita yang harusnya layak jadi korban tidak lagi menjadi korban, karena dia menanggung apa yang manusia tidak tanggung. Jadi Allah yang besar dalam Alkitab itu tidak cukup dikatakan, yang penting Allah besar, nggak boleh lemah, tapi Allah yang besar justru memasuki dan sampai memasuki kelemahan-kelemahan kita, bahkan dalam bahasa Paulus yang yang luar biasa, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan menjadi dosa ya, untuk kita yang berdosa ini agar kita bebas dari itu. Jadi percakapan tentang Allah kiranya lebih mendalam agar manusia yang seperti Adam yang jatuh itu gitu ya, dapat menemukan Adam barunya gitu ya, lahir baru, dan dengan demikian pengenalan atas Allah lebih kaya, lebih menolong manusia untuk tetap percaya dan menjalani hidupnya gitu kira-kira. Jadi kembali kepada yang tadi berarti ya, jadi pengalaman Adam itu menghasilkan gambaran tentang Allah yang tadi Pak Marima tidak bisa sekadar mengatakan dia hanya Allah yang luar biasa begitu. Ya. Atau dalam keluar biasa, justru karena dia luar biasa, ia mampu masuk ke seluruh aspek kehidupan, termasuk kelemahan, kerentanan, keberdosaan kita. Ini kalau boleh saya katakan, ini penanyanya yang luar biasa sekarang. Saya udah ngomong banyak, dirumuskan dengan 2-3 kalimat. Nah, harusnya saya pakai 2-3 kalimat ini. Betul sekali. Kalau di Al-Quran gimana Pak Martin? Samakah seperti itu? Nah, Al-Quran juga menghargai luar biasa tentang Adam. Okay. Jadi Adam
orang yang pertama kita disebut mengenal Allah. Namun dalam surat Al-Baqarah 37 ada satu hal yang penting. Adam yang memang tergoda, Adam yang memang akhirnya memakan buah terlarang itu, namun dia juga bertobat di situ dan Allah menerima pertobatannya. Jadi kalau bisa katakan lebih optimis ya tentang manusia. Lebih optimis lah. Ini luar biasa sekali rumusan. Lebih optimis tentang manusia, dan yang ditakutkan kalau begitu bukan karena bahwa hakikat fitrah ya. Ini pakai bahasa Quran, fitrah atau hakiki. Fitrah manusia itu jatuh seperti dalam Alkitab. Fitrah manusia karena memang bisa digoda, tapi karena tobatnya sudah diterima Allah, maka fitrahnya itu adalah manusia yang kuat, yang hakikatnya adalah mukmin gitu ya, bisa bertakwa kepada Tuhan. Itulah Adam, sehingga Adam mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang meminta Adam untuk setia, gitu ya. Makanya dalam Islam itu doa mereka, mungkin saya agak menyimpang boleh juga ya. Doa Islam yang paling terkenal itu kan Al-Fatihah ya. Yang pertama, doa pertama, kitab pertama, dan di situ berilah ya Tuhan kami jalan lurus ya, agar Siratul Mustaqim itu, dan kami menang di situ. Nah, sementara kalau orang membandingkan, Al-Fatihah itu katanya ringkasan Quran, ada yang menyebut. Sementara kita bisa melihat doa Bapa kami, ringkasan kekristenan, walaupun dalam doa, Al-Fatihah juga kan doa ya. Dan dalam ringkasan itu, dalam Alkitab, terasa sekali bedanya langsung. Hampir sama semua. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang besar gitu ya, yang mengasihi, yang menguasai. Tapi juga yang membuat beda, dan ini membedakan doa Adam, katakanlah doa manusia ya, dalam doa Bapa kami ada perkataan ampunilah kami ya. Dalam Quran tidak, dalam Al-Fatihah tidak ada itu, karena manusia yang bisa sendiri berbalik begitu ya. Iya, mempertahankan fitrahnya yang positif ya. Dan dalam Allah yang besar itu, dia menemukan cermin untuk tetap setia melewati katakanlah pengujian dalam nanti yang disebut puasa, dan akhirnya menunjukkan hari kemenangan kan, Idul Al-Fitri, hari kemenangan, berarti dia adalah Adam yang menang. Nah, sementara dalam Kristenan, Adam itu mengenal Tuhan tidak hanya besar gitu ya, tapi juga yang bisa menanggung agar keretakan dalam fitrah Adam Alkitabiah ini bisa diatasi menjadi Adam yang baru, lahir baru karena salib Kristus. Jadi di situ perbedaannya, Pak. Ya, menarik ya. Kalau di Kristen perubahan sebelah penyempurnaan, pemulihan. Pemulihan itu datang lewat Kristus yang adalah Allah beserta kita. Jadi Allah sendiri yang melakukannya, bukan manusia. Ya, ya. Baik, sangat menarik saudara. Ya, Allah dilihat itu dari pengalaman-pengalaman. Jadi kembali mengkotakan Allah yang kuat atau yang lemah itu terlalu menyederhanakan. Ya, menyederhanakan Allah yang sangat luar biasa itu justru. Kita lanjutkan setelah beberapa informasi berikut. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini
khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede Bahasa Nias, Palamboroha Bahasa Toba, Pepalem Pusuh Bahasa Karo, Pamalas Uhur Bahasa Simalungun, Pepalem Ate Bahasa Pakpak Daeri, Paniis Manah Bahasa Sunda, Pangayeming Manah Bahasa Jawa, Panadoh Ati Bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei Bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei Bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena Bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga Bahasa Talaut, Pakateno Unau Bahasa Siau, Mari Kasagar Hati Bahasa Kupang, Pamaringo Eti Bahasa Sumba, Mapalolinekaf Bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Ini segmen yang terakhir. Anda tentu masih dapat mengajukan pertanyaan, menulis komentar di kolom komentar ya. Pak Martin akan merespons pada waktunya tentu saja. Pak Martin, ini segmen terakhir Pak. Ya. Jadi menarik sekali, walaupun sekali lagi Allah tidak boleh dikotakkan dalam satu sifat, apalagi sekedar luar biasa dan lemah. Tapi pada kenyataannya kan, dalam pengamatan saya ya Pak, kalau keliru tolong dikoreksi, bahwa cukup umum sebenarnya di kalangan kekristenan atau sebutlah kekristenan tertentu yang menggambarkan Allah itu memang luar biasa. Allah itu, kalau kita ada ragu, Allah kita hebat dan besar. Allah kita heran dan besar. Heran dan besar. Ya, sampai besar dia heran juga sama kita. Ya, sampai suatu saat Pak Martin, ketika saya berkhotbah tentang Allah yang menderita, ya, itu ada anggota jemaat yang komplain. Mengapa Bapak berbicara tentang Allah yang menderita? Allah kita itu hebat. Dia maha segalanya. Dia mencipta, dia memberi semua. Kita minta apa, tinggal kita klaim. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana mendamaikan? Bahwa memang Allah itu luar biasa ya. Tadi Pak Martin mengatakan kan, ya, mendamaikan antara Allah yang luar biasa tapi nggak dikotakan itu dengan memang Alkitab berbicara mengenai Allah yang menderita atau turut menderita paling tidak. Bagaimana mendamaikan ini Pak Martin? Ya, dalam pengertian teologis bisa didamaikan gitu dengan apa yang kita sebut sebagai Allah di dalam salib Kristus gitu ya. Siapakah Allah di dalam salib Kristus? Jadi apalagi kita menghayati Paskah gitu ya, maka kita bisa menemukan bahwa Allah di dalam salib Kristus, Theologia Crucis katanya, adalah Allah yang di dalam penderitaan putranya ikut menanggung, ikut menderita. Jadi memang kita harus memakai jembatan keledai gitu ya, disebutnya, bahwa siapakah Allah dalam salib Kristus itu ya, bahwa dia yang kehilangan anaknya kan gitu ya, memberikan anaknya, dia juga menanggung apa yang diderita oleh anaknya, agar apa yang manusia derita bisa ditanggung juga oleh Tuhan kita, oleh Allah itu sendiri. Jadi dengan itu mungkin jemaat akan sadar, oh ya, Allah yang besar itu, yang luar biasa itu, kebesarannya seperti yang tadi dirumuskan dengan luar biasa oleh Pak Harlianus, bisa juga memasuki ruang-ruang yang kita tidak tahu
mengapa, tapi Tuhan ada di situ, Dia menderita, Dia menanggung, sehingga keadaan hidup kita yang sering menanggung banyak hal bukan keadaan yang diabaikan, bukan keadaan yang tanpa Tuhan gitulah. Jadi menurut saya itu menjadi jembatan keledai untuk membicarakannya itu, Pak Arlianus ya. Nah, kalau kita jangan mengkotakkan Allah, entah sekadar Allah yang luar biasa, walaupun ia luar biasa, atau Allah yang lemah, ya walaupun dia Allah yang mengerti kelemahan-kelemahan, mau menanggung. Betul. Nah, apakah ada dampaknya, Pak Martin, dalam kehidupan kita, dalam sikap kita terhadap sesama, dalam sikap kita terhadap kehidupan, andaikan Allah itu digambarkan entah sebagai melulu Allah yang luar biasa atau Allah yang lemah? Ya, menurut saya ini dampaknya serius sekali. Oke. Kalau Allah dikategorikan ini Allahku kuat gitu ya, maka kita bisa katakan sifat atau hakikat Allah dengan demikian menjadi ideal sekali ya. Benar, kuat ya, murni kan gitu ya. Dan dengan ideal yang kita lihat pada Allah, itu membuat Allah menjadi kuasa yang menghakimi kita. Karena kita nggak sampai pada ideal-ideal itu. Kita nggak kuat-kuat amat kan, gitu ya. Kita tidak benar-benar amat dalam hidup ini. Nah, jadi kategori semata-mata Allah kuat begitu menciptakan posisi bahwa kita akan gagal saja ini. Nah, tapi dengan Allah yang kuat, luar biasa, tapi juga yang memasuki penderitaan ya, seperti tadi Pak Arlianus bilang, yang juga memasuki kelemahan kita, bahkan ikut lemah bersama kelemahan kita ya, ikut menanggung bersama tanggungan kita. Kita tiba pada Allah dengan kepribadian jadinya, Allah dengan personality. Nah, Allah yang berpribadi seperti itu menjadi Allah yang bisa mengerti kepribadian kita, dan kita dengan seluruh pergolakan kepribadian, dengan kelemahan kita, keraguan kita ya, dengan kesalahan-kesalahan kita, kita bisa akhirnya dari waktu ke waktu semakin bisa menjernihkan diri agar kepribadian kita pun tumbuh ke arahnya. Nah, itu makanya indah sekali bahwa misalnya Efesus mengatakan bahwa kita ini dewasa ke arah Kristus gitu ya. Ke arah Dia. Ke arah Dia. Nah, dengan maksudnya apa? Dia yang menempuh jalan menjadi pribadi, berarti menjadi pribadi yang seperti kita juga ternyata, kepribadian yang mengakui adanya kelemahan, memasuki adanya kelemahan kan gitu ya. Namun bisa menempuhnya dan mendapat kekuatan. Jadi di situ menurut saya makna bahwa kategori Allah kuat itu harus dijelaskan dengan lebih luas lagi. Kalau orang yang misalnya sangat mempercayai Allah itu kuat, luar biasa, tadi maha segalanya, apakah ada kemungkinan ia entah meremehkan atau menindas orang lain yang menurutnya tidak berada dalam, sebutlah, lindungan Allah yang dia percaya sebagai yang luar biasa itu? Ya, dan kita kan sering melihat bahwa kategori Allah luar biasa, Allahmu lemah, itu seperti tadi kategori yang bersifat frontal ya, dan itu membangun satu posisi konflik ya, bahwa saya membutuhkan kekuatan untuk mengalahkan, bahwa saya membutuhkan kekuatan, bahkan di sini bahayanya, untuk membenarkan agresi saya gitu. Nah, di situ kita sering melihat konflik-konflik agama selalu mulai dengan teriakan-teriakan tentang kekuatan Allah untuk menunjukkan aku yang agresif ini benar, karena aku ini mencerminkan sikap Allah yang bisa menjadi agresif karena dia kuat dan luar biasa gitu. Tapi justru dengan pengenalan Allah yang besar, tapi sekaligus dia pribadi yang ada di salib Kristus itu gitu ya, itu membuat kita lebih memahami bahwa Allah itu beserta kita dalam seluruh kompleksitas kita, sehingga kita juga bisa mengerti Allah itu hadir dalam sesamaku jadinya gitu ya, karena Allah itu menanggung juga keadaan manusia ini, kira-kira begitu. Tadi kan Pak Martin di awal mengatakan ya, karena kita akan bicara tentang
bertolak dari tadi cuitannya si Ferdinand ya. Orang yang menyebut diri sebagai pembela Allah atau membela agama itu tidak sedang mengatakan Allah kami itu lemah. Tidak mengatakan. Tapi membela apa kesucian. Apakah memang nih apakah memang ada sesuatu entah apa dalam diri Allah yang memang membutuhkan pembelaan kita sebagai manusia? Mungkin di pihak lain kalau dari pakai bahasa Kristen ya, bagaimanapun kita perlu melakukan apologetika. Oke. Ya, jadi kita mengatakan Allah itu sumber pengharapanku, dan dalam surat Petrus dikatakan kamu harus mempertanggungjawabkan harapanmu, kan itu ya. Jadi kalau orang semena-mena mengolok-ngolok ya, sebenarnya juga kan seperti entah salah paham gitu ya, atau sedang menista, kan begitu. Nah, kita perlu melakukan apologetika dalam pengertian apa? Dalam pengertian menjelaskan, kan gitu ya, bahwa pusat iman kita yaitu Allah sendiri tidak sedemikian ya, karena kalau kamu menyalah mengerti, kalau kamu ngolok-ngolok, maka kamu sebenarnya sedang merusak apa yang kita atau kami hayati sebagai sumber pengharapan. Jadi menurut saya pembelaan atas Tuhan boleh disebut sebagai apologetika, yaitu satu reaksi rasional untuk menjelaskan bahwa kamu salah paham, bahwa kamu salah mengerti, atau bahwa kamu sedang membuat gagasan kami itu gagasan yang tidak bermutu begitu. Dan menurut saya itu juga mengapa kita tidak terlalu sepakat dengan gaya politisi Ferdinand Huta Hein itu ya. Jadi kalau begitu apakah bisa dikatakan kalau kita diam saja ketika sebutlah misalnya tadi mengutip keagungan Allah dilecehkan, diremehkan, pribadi atau Tuhan kita dihina, diam saja artinya sikap yang keliru dong, Pak? Sikap yang keliru, karena di era sekarang sebuah sikap yang menjelek-jelekan bisa menjadi satu stigma gitu ya. Dan dianggap benar. Bisa dianggap benar. Nah, jadi memang di era sekarang diam itu tidak emas. Tapi kita harus berinteraktif ya, kita harus berkomunikasi, kita harus membangun yayasan komunikasi berpengharapan gitu ya, agar percakapan itu bersifat interaktif dan saling memberi penjelasan. Jadi artinya memang kita harus siap sedia untuk selalu memberi, bukan mau menyerang orang juga, tetapi memberi penjelasan-penjelasan tentang siapa Allah yang kita percaya, entah berdasarkan kesaksian kitab suci atau tadi dalam antara kesaksian kitab suci dengan pergumulan kita sehari-hari, begitu. Ya, persis. Dan dengan demikian kita menjelaskan begitu ya, dan kita memperdalam pengertian Allah, dan kita menolak sebuah model insinuatif ya tentang Allah, dan kita menolak sebuah model infantilisme, kekanak-kanakan yang seperti adu-aduan tentang Allah, karena betapa penting sifat Allah itu bagi kehidupan kita, bagi kemanusiaan kita, bagi Adam yang menanggung banyak perkara ini. Jadi menurut saya di situ. Lalu bagaimana semestinya menurut Pak Martin masyarakat merespons? Udah rame nih cuitannya. Bagaimana, ini kan ada yang mempolisikan juga. Bagaimana mestinya merespons cuitan yang, sorry untuk mengatakan mengutip waris, cuitan yang rada kekanak-kanakan dan dangkal memahami Allah ini. Betul, bagaimana semestinya direspons Pak Martin? Sekira kita merespon dengan mengatakan, dengan menjelaskan bahwa cara bicara Ferdinand Huta Hein itu cara bicara yang dangkal gitu ya, karena membuat percakapan tentang Allah menjadi percakapan yang menciptakan front gitu ya. Ada yang di sini Allahnya kuat, di situ lemah. Jadi kita menolak itu. Yang kedua, kita menolak itu karena itu membuat percakapan tentang Allah itu sloganistis saja. Padahal percakapan tentang siapa Allah, sifatnya, hakikatnya selalu terkait dengan percakapan tentang hidup kita juga, gitu ya. Hidup, katakanlah Adam dalam Alkitab yang mengalami kejatuhan, keretakan, membuat Allah
tidak semata-mata kuat, tapi juga Allah yang leluasa untuk ikut serta, ya, bahkan menanggung apa yang manusia tanggung, kan gitu ya. Nah, itu yang kita harus lanjutkan, bahwa mari kita sekarang mempercakapan Allah dengan lebih jernih, lebih kuat lagi, agar kita tidak masuk dalam percakapan yang dangkal, insinuatif, ya, dan mengkotak-kotakan. Itu menurut saya itu tugas kita, lebih aktif berkomunikasi, ya. Baik, Pak Martin, terima kasih. Ini perekaman yang menarik, sahabat YKB, tapi waktu juga membatasi kita. Apakah masih ada yang Pak Martin mau sampaikan sebagai sebuah pesan penutup kepada para sahabat YKB? Ya, saya kira seperti yang juga dengan luar biasa diringkaskan oleh Pak Arlianus, maka memang percakapan tentang Allah itu kiranya percakapan yang membuat kita semakin kuat sebagai pribadi, dan percakapan tentang Allah itu kiranya selalu kita jadikan percakapan yang mendalam, gitu ya. Karena pengenalan kita akannya membuat kita semakin mengenal bagaimana kita punya harapan, ya, bagaimana kita menempuh hidup kita, dan bagaimana hidup ini tidak hanya soal salah benar, hitam putih, tapi hidup yang disertai, dikuatkan, bahkan ditanggung oleh Allah. Menurut saya percakapan tentang Allah itu justru sungguh-sungguh penting bagi hidup kita. Baik, Pak Martin, terima kasih atas berbagai hal yang sudah disampaikan kepada para sahabat DKB. Dan para sahabat, inilah percakapan kita pada episode kali ini. Bila ada masukan-masukan, silakan dikirimkan kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.